Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I'm Rio Valendra. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke materinya, untuk membantu dan membuat channel ini lebih berkembang lagi, silahkan dibantu like, lalu di share, komen, dan subscribe. Karena semakin banyak berbagi hal-hal yang baik, maka semakin banyak pula kita mendapat barokah. Amin. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi kita hari ini adalah narrative text. Nah, ini adalah materi narrative text part 2. Di sini, mari kita analisis bersama-sama cerita yang sudah saya bacakan di part 1, sesuai dengan struktur umum atau generic structure dari narrative text. Lalu, baru kita cari unsur kebahasaan atau language feature-nya. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan penjelasan tentang narrative text part 1, silakan dicek video saya yang sebelumnya atau cek notifikasi di atas. Biar nggak lupa cerita yang saya bacakan kemarin, mari kita dengarkan lagi. Check it out. Listen carefully. The smart monkey and the dull crocodile. One day, there was a monkey. He wanted to cross a river. There, he saw a crocodile, so he asked the crocodile to take him across the other side of the river. The crocodile agreed and told the monkey to jump on its back. Then the crocodile swam down the river with the monkey on his top. Unluckily, the crocodile was very hungry. He stopped in the middle of the river and said to the monkey, "My father is very sick. He has to eat the heart of the monkey, so he will be healthy again." At the time, the monkey was in dangerous situation and he had to think hard. Then he had a good idea. He told the crocodile to swim back to the river bank. "What for?" asked the crocodile. "Because I don't bring my heart," said the monkey. "I left it under a tree, near some coconuts in the river bank." The crocodile agreed and turned around. He swam back to the bank of the river. As soon as they reached the river bank, the monkey jumped off the crocodile's back. Then he climbed up to the top of a tree. "Where is your heart?" asked the crocodile. "You are foolish," said the monkey to the crocodile. "Now I am free and I have my heart." Baiklah, mari kita mulai analisis struktur umum atau generic structures terlebih dahulu. Yang pertama, mari kita cari orientasi atau orientation. Nah, teman-teman, biasanya orientasi ini berada di paragraf pertama. Mari kita lihat paragraf pertamanya. Pada bagian ini biasanya berisi siapa, di mana, serta kapan waktu cerita itu terjadi. Mari kita lihat terlebih dahulu siapa yang terlibat. Sebenarnya untuk cerita ini, dari judulnya saja kita sudah tahu siapa yang terlibat dalam cerita ini, yaitu the monkey, lalu ada the crocodile. Nah, itulah karakter yang ada dalam cerita ini. Jadi sudah ketemu yaitu the monkey dan the crocodile. Lalu kita cari di mana cerita ini terjadi. Di sini ada kalimat he wants to cross a river. Dia ingin menyeberangi sungai. Di kalimat ini ada kata a river yang berarti sebuah sungai. Jadi cerita ini mengambil tempat di sebuah sungai atau in a river. Nah, sekarang kapan cerita ini terjadi? Kita lihat di awal paragraf sudah ada kalimat one day there was a monkey. Suatu hari ada seekor monyet. Di kalimat ini ada kata one day, yaitu suatu hari. Jadi, kapan cerita ini terjadi, yaitu suatu hari. Untuk spesifiknya, kita nggak tahu, yang jelas one day. Nah, gimana? Mudahkan untuk mencari orientasinya. Yang penting sudah tahu penjelasannya tentang orientasi, jadi tinggal cari saja siapa, di mana, dan kapan cerita itu terjadi. Sekarang kita cari komplikasinya atau complication. Pada bagian ini, permasalahan dalam cerita mulai muncul atau mulai terjadi serta mulai berkembang. Jika kalian sudah mendengar atau membaca cerita ini, komplikasinya ada di paragraf 2 sampai 3. Mari kita lihat benar atau tidaknya. Nah,
Di paragraf kedua ini ada kalimat yang menunjukkan bahwasanya permasalahan dalam cerita ini mulai muncul. Itu terdapat di kalimat "The crocodile was very hungry. He stopped in the middle of the river and said to the monkey, 'My father is very sick. He has to eat the heart of the monkey.'" Jadi jika kita lihat artinya, buaya merasa sangat lapar. Dia berhenti di tengah-tengah sungai dan berkata kepada monyet, "Ayah saya sakit, dia harus memakan hati seekor monyet." Nah, dari artinya tersebut jelas bahwasanya buaya ingin memakan si monyet dengan alasan ayahnya sakit. Agar ayahnya sembuh, ia harus memakan hati seekor monyet. Tapi tentunya monyet sudah tahu akalan-akalan si buaya tersebut. Nah, disinilah cerita ini mulai berkembang sampai ke paragraf yang ketiga. Jadi komplikasi dari cerita ini berada di paragraf 2 dan 3. Sekarang kita cari resolusinya atau resolution. Jika kalian masih ingat penjelasan di part 1, pada bagian ini masalah dalam cerita mulai diselesaikan, baik secara happy ending ataupun sad ending. Untuk mengetahuinya mari kita lihat. Karena cerita ini ada 5 paragraf, jadi ada paragraf keempat dan kelima lagi. Mari kita lihat apakah happy ending atau sad ending. Nah, di paragraf keempat ini ada kalimat "The monkey jumped off the crocodile's back. Then he climbed up to the top of a tree." Monyet melompat dari punggung buaya, kemudian dia naik ke atas pohon. Nah, dari kalimat tersebut sudah bisa kita simpulkan bahwasanya si monyet selamat, berarti happy ending atau akhir yang bahagia. Diperkuat lagi di kalimat yang kelima, "Now I am free and I have my heart." Sekarang saya bebas dan saya memiliki hati saya. Jadi resolusinya ada di paragraf keempat dan kelima. Nah, yang terakhir kita cari reorientasinya atau reorientation. Yang mana reorientasi ini si pengarang menyisipkan pesan moral dalam cerita ini. Jadi di cerita ini tidak ada pesan yang bisa kita ambil. Karena reorientasi ini bersifat opsional, jadi boleh diletakkan, boleh tidak. Jadi cerita The Smart Monkey and the Dull Crocodile hanya untuk menghibur si pembaca atau pendengar saja. Jadi kesimpulannya, dari generic structure cerita ini adalah paragraf 1 orientasi, paragraf 2 dan 3 komplikasi, paragraf 4 dan 5 itu adalah resolusinya. Sekarang kita cari unsur kebahasaan atau language feature dari narrative text atau dari cerita ini. Yang pertama, unsur kebahasaannya adalah menggunakan simple past tense. Mari kita cari kalimat yang termasuk simple past tense. Kita ambil saja contoh di paragraf pertama. Jika teman-teman belum tahu ciri dari simple past tense ini, ia menggunakan verb 2 atau kata kerja kedua dan to be-nya berupa was ataupun were. Mari kita lihat. One day there was a monkey. Nah, di kalimat ini ada kata was. Nah, was itu adalah to be bentuk kedua dari to be, is, dan am. Jadi kalimat ini termasuk kalimat simple past tense. Mari kita cari lagi. He wants to cross a river. Nah, di sini juga ada kata want. Want yang ada ed-nya ini bentuk kedua dari want. Jadi kalimat ini juga termasuk kalimat present tense. Kita lanjut baca. There he saw a crocodile, so he asked the crocodile to take him across the other side of the river. Nah, kalimat ini ada kata saw dan asked. Itu adalah verb 2 ataupun kata kerja kedua, bentuk verb 1 dari saw itu adalah see, sedangkan asked yang ada ed-nya adalah asked. Sekarang lanjut ke kalimat selanjutnya. The crocodile agreed and told the monkey to jump on its back. Then the crocodile swam down the river with the monkey on his top. Di kalimat ini ada kata agreed, told, dan swam. Nah, ketiga-tiganya itu merupakan verb 2. Karena simple past tense ini menggunakan verb 2, jadi kalimat ini termasuk kalimat past tense. Agreed verb satunya agree, told verb satunya tell, dan swam verb satunya swim. Gimana? Mudah kan teman-teman? Jika mudah dipahami, jangan lupa di subscribe lalu di share video ini. Sekarang kita cari adverb of time-nya atau keterangan waktu. Jika kalian masih ingat kemarin, contohnya itu ada once upon a time, long time ago, one day, yesterday, dan lain sebagainya.
Coba kita lihat di paragraf 1. Apakah ada salah satu yang disebutkan atau yang lainnya? Nah, di awal paragraf sudah ada kata one day. Jadi ini termasuk dalam adverb of time atau keterangan waktunya. Jika masih ada, silakan komen di kolom komentar. Sekarang kita cari time conjunction-nya atau konjungsi waktunya. Di penjelasan video sebelumnya ada when, then, suddenly, before, after, until, as soon as, dan lain sebagainya. Coba kita lihat di paragraf 1 sampai 5. Apakah ada salah satu yang disebutkan atau yang lainnya? Di sini ada kata then di paragraf ke-1, lalu ada then juga di paragraf ketiga, dan ada lagi di paragraf keempat, yaitu as soon as, lalu ada juga then. Nah, jika teman-teman ada yang lain, silakan komen di bawah ini di kolom komentar. Sekarang kita cari action verbs-nya atau kata kerja aksi. Jika masih ingat, yang mana action verbs ini kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Nah, mari kita lihat. Saya langsung saja sebut. Di sini ada kata swim di paragraf ke-1 dan ke-4, lalu ada kata jump dan climb di paragraf ke-4. Jadi ada swim, jump, dan climb. Jika teman-teman ada yang lain ataupun menemukan yang lain, silakan komen di kolom komentar. Sekarang kita cari direct speech, yang mana ada percakapan langsung dari tokoh cerita itu sendiri dalam cerita ini. Jadi percakapan langsungnya tersebut menggunakan simple present tense. Nah, jika kita lihat ada beberapa percakapan dalam cerita ini. Langsung saja saya sebut, ada di paragraf 2, 3, dan 5. Di paragraf 2 ada my father is very sick. He has to eat the heart of the monkey, so he will be healthy again. Dan di paragraf ketiga ada what's for? Asked the crocodile. Because I don't bring my heart, said the monkey. I left it under a tree, near some coconuts in the riverbank. Dan di paragraf yang kelima ada percakapan where is your heart? Asked the crocodile. You are foolish, said the monkey to the crocodile. Now I am free and I have my heart. Nah, itulah tadi direct speech yang ada dalam cerita ini ataupun percakapan langsung yang ada dalam cerita ini. Sekarang unsur kebahasaan yang terakhir, yaitu saying and thinking verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan ujaran atau pelaporan seperti said, told, thought, dan lain sebagainya. Nah, di dalam cerita ini ada di paragraf ketiga, what's for? Asked the crocodile. Asked-nya. Lalu, because I don't bring my heart, said the monkey. Di kalimat ini said-nya. Lalu di paragraf kelima, where is your heart? Asked the crocodile. Asked-nya juga. You are foolish, said the monkey to the crocodile. Said-nya juga. Nah, itulah tadi analisis struktur umum dan unsur kebahasaan contoh naratif teks dari cerita The Smart Monkey and the Dull Crocodile. Lalu untuk jenis dari cerita ini mungkin sudah bisa ditebak bahwasanya cerita ini termasuk jenis naratif teks yang fable. Baiklah teman-teman, untuk penjelasannya cukup, semoga bisa dipahami dan bisa membantu kalian. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas berikut. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.